Hati-hati di jalan, Ibu. Silakan, Pak Baik, Putra. Pak Pimpinan, teman-teman anggota, terima kasih. Udah panjang tadi Bu Evita, luar biasa. Le- Super lengkap. Super lengkap. Selesai. Kita nambah-nambahin dikit. Kita topiknya ini. Dijawab tuntas oleh Bu Evita. Ini Bapak masih mau bicara? Masih? Ada yang Masih? belum. Jadi tadi Bu Menteri sempat bilang sama saya, presentasi saya masih ada celahnya kok Pak Putra. Jadi bisa dikasih masukan. Oke. Saudara Menteri, Saudara Wamen beserta dengan jajaran, eh, saya mencermati betul paparan yang disampaikan tadi dan saya baca. Kalau Bu Evita tadi malam, saya tadi pagi, dan saya lihat dari awal sampai ujung memang secara output linier memang sudah baik. Eh, yang menjadi masalah itu adalah dari sisi outcome-nya yang menurut saya itu belum benar. Topik yang disampaikan Bu Evita tadi sangat beragam sekali, saya ambil satu aja, yakni kaitannya dengan, kalau Ibu masih ingat, membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Itu nomor 6, Bu. Asta cita Presiden. Kalau kita lihat investasi yang tumbuh 52,66% dan belanja turis naik, tapi saya lihat kontribusi PDB pariwisata yang stagnan di 3,96% dan di bawah target. Itu menurut saya adalah indikator paling keras bahwa kue ekonomi pariwisata belum menetes deras ke UMKM. Ini saya bicara tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ibu tidak terlepas dari Asta Cita nomor 6. Karena paparannya itu bagus sekali semuanya. Investasi sebesar ini, kalau menurut saya yang tadi Ibu paparkan, itu didominasi oleh modal padat, Bu. Hotel berbintang, resort internasional, taman hiburan raksasa. Seringkali investasi skala ini membawa rantai pasok sendiri. Mereka tidak melibatkan UMKM, mereka memutus UMKM lokal. Ini kita harus sadari bersama. Kita ada di sini karena dipilih rakyat. Dan mayoritas dari rakyat itu bukan yang Ibu sampaikan tadi, karena angka PDB-nya itu jelas sekali. Jadi menurut saya, kalau tadi bicara tentang destinasi pariwisata, seringkali UMKM ini hanya menjadi pemain dan penonton saja, penonton lokal saja, dan hanya mendapat remah-remahnya saja, Bu. Ya ini saya melihat dari sisi kritis dan hanya satu topik aja. Sementara kebutuhan utama kayak misalnya contoh hotel lah, dari spraynya, furniturnya, bahan makanan premium tidak disuplai dari UMKM. Ini menjelaskan mengapa investasi naik tinggi, tapi PDB pariwisatanya bergerak lambat. Karena PDB itu yang digerakkan oleh konsumsi real. Jadi 396 Ibu di bawah target. Jadi kelihatan siapa yang menikmati di sini. Ngebacanya seperti itu. Nah ini kalau kita bicara tentang target, ya ini target kan bahkan disampaikan di Asta Cita ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan. Ini menurut saya outcome-nya nggak ketemu. Nah berikutnya, terkait dengan partisipasi UMKM dalam event, itu masih rendah. Dari 194 event yang Ibu sampaikan, termasuk Karisma, tercatat perputarannya 23, sekian triliun. Namun masih melibatkan 20.877 UMKM. Jadi artinya apa? Satu event itu hanya melibatkan 100 UMKM, Bu. Jadi angkanya itu dibandingkan dengan 64 sekian juta UMKM masih rendah. Masih rendah. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah perputaran 223 triliun itu dinikmati oleh UMKM? Ini saya nggak akan berangkat dari topik yang lain. Nggak ada topik lain kecuali topik ini. Ini prioritas presiden, target. Kita mikirin masyarakat yang ada di usaha mikro, kecil, menengah. Saya nggak ada urusan yang menengah ke atas. Tar dulu. Ini kita berpihak di sini. Kita hadir di sini untuk afirmasi. Jadi kalau kita bicara kayak gitu, Bu, saya khawatir UMKM ini hanya menikmati
kalau di Jakarta Timur bilangnya spendingan receh. Dari pengunjung untuk makanan ringan, minuman, yang belanja-belanja utama ke pemain-pemain besar. Event organizer besar, biaya sewa venue, pengisi acara, artis, logistik skala besar, dan lain-lain. Yang berikutnya, laporan tentang 2.885 sertifikasi halal di desa wisata. Sertifikasi itu hanya capaian administrasi, Bu. Bukan indikator kesejahteraan ekonomi. Punya sertifikat halal tidak otomatis membuat omset kuliner di desa tersebut naik. Karena tidak ada akses pasar. Tidak ada akses ke turis. Jadi saya melihat justru fokus Kemenpar ini dari sisi compliance, sertifikasi. Nah, yang gini-gini Bu, kita nih gimana ya? Kalau kita diberikan kewenang, diberikan mandat, tentunya posisi yang paling harus kita ambil itu adalah bersama-sama dengan rakyat. Bersama-sama dengan warga masyarakat. Warga yang mana? Kita mulai dengan yang mikro dulu, Bu. Kita mulai dari yang kecil dulu. Di situ fokus kita. Apa langkah-langkah Ibu lakukan? Saya bukan mau mengajari, Bu, tapi memberikan masukan. Karena tadi di awal Ibu bilang, Pak Putra tolong kasih. Masih ada ruang dari presentasi saya ini. Yang pertama, Bu, ya, jangan biarkan investasi yang Ibu sampaikan tadi 53 triliun itu berjalan sendiri. Pemerintah harus bisa menciptakan lah, Bu, ya. Saya nggak mau bilang memaksa. Kalau memaksa itu nanti dikira negara otoriter gitu ya. Menciptakan integrasi. Contohnya apa? Setiap investasi pariwisata skala besar itu kita ajak untuk bisa menandatangani kontrak kerjasama dengan UMKM lokal. Sebagai syarat izin operasional bahkan. Gitu ya. Jadi ketika itu terjadi, kita punya mereka bisa menyiapkan pengadaan misalnya contohnya sabun, sandal hotel, telur, sayur, barang jasa, laundry dan lain sebagainya. Itu bersumber dari UMKM yang ada di 50 km sekitar destinasi pariwisata. Itu keberpihakan, Bu. Itu keberpihakan. Dan Ibu nggak perlu anggaran untuk berpihak. Ibu nongkrong di situ aja, udah gemeter semuanya. Ibu nongkrong di situ aja orang udah gemeter. Nggak perlu anggaran ini. Paling tiket pesawat Ibu aja. Itu namanya kita ada di situ. Yang kedua, Bu, kita tahu tantangan UMKM khususnya mikro dan kecil itu adalah mereka tidak siap. Baik produk dan lain sebagainya. Menurut saya pariwisata juga harus jadi leading sektor yang menyiapkan semacam kayak rumah agregator gitu. Untuk memfasilitasi dan membantu mereka. Supaya barang-barang yang mereka siapkan, jasa-jasa yang mereka siapkan, itu sesuai dengan standar. Nah, ini nggak banyak yang saya minta, yang saya sampaikan, tapi lebih poinnya adalah negara hadir, Bu. Jadi di tengah data-data Ibu yang bagus tadi semuanya, yang keren-keren segala macam, saya kok ngelihatnya di PDB-nya, Bu ya. Di sektor realnya. Bagaimana itu bukan hanya memenuhi target, tapi melebihi target. Itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Putra. Dia udah dicatat Bu Menteri ya. Ini penting nih Pak Putra ini. Ini Izin pimpinan, ya. kalau bisa mungkin per fraksi aja dulu pimpinan. Oh, Karena gitu ya. ini tadi Bu Evita, sekarang Pak Baban, ini baru satu fraksi pimpinan. Terima kasih. Habis ini kelihatannya PDI lagi nih habis ini saya lihat ini. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kalau gitu setuju ya kita per fraksi ya ini ya. Oke, Golkar mana nih Golkar yang hadir? Ya Pak. Di sini ada Riko. Nah, silakan Pak Riko. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Komisi 7, Bu Menteri beserta jajaran, saya kira tadi panjang lebar sudah banyak ditanyakan oleh kawan-kawan.